Selamat siang pemirsa. SP5 dan SP6 Saling Batu dan Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Pales Tengah, Kabupaten Bulungan, Kaltara, merupakan wilayah yang dipersiapkan pemerintah dan TNI sebagai salah satu sentra pengembangan lahan persawahan dan industri pertanian modern ke depan. Saat ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan TNI sudah menyiapkan lahan puluhan hektar untuk dijadikan percetakan sawah perdana sebagai upaya menyukseskan program Presiden RI, yakni Astacita Ketahanan Pangan Nasional di Kalimantan Utara. Pekan lalu perwakilan Kodim 0903 Bulungan melalui Babinsanya dan pihak ketiga perusahaan yang akan mengerjakan proyek percetakan sawah melakukan peninjauan lokasi sebagai bahan pertimbangan program. Saat ini lahan percetakan sawah yang terletak di SP5 Desa Tanjung Buka sudah mulai dibuka menggunakan alat berat. Selain percetakan sawah, tim juga meninjau lokasi penerapan teknologi pertanian swasta yang kini mulai melakukan produksi bawang dan perikanan di wilayah yang sama. Ya baik, jadi perkenalkan nama saya Serda Herula, Babinsa Desa SP5A. Jadi kita sekarang berada di lahan 2 atau LO2, tepatnya di Desa SP5A. Untuk rencana kerjanya kita akan melaksanakan CSR, cetak sawah rakyat. Untuk sekarang, untuk yang terdata kurang lebih sekitar 250 hektar. Cuma nanti untuk kelanjutannya masih kita cari informasinya untuk lebih. Perkenalkan nama saya Winadi, Pak. Saya selaku di sini di SP5A sebagai manajer BP Bintang Muda, yaitu di sini saya berperan sebagai swasembada pangan, Pak, untuk menciptakan gimana kita bisa menciptakan untuk memproduksi beras sebanyak-banyaknya. Nah, di sini nanti kita mau adakan cetak sawah rakyat supaya kita bisa mencukupi untuk swasembada pangan khususnya di Kabupaten Bulungan dan untuk sekitarnya, Pak. Saya Andi Lempong. Saya hadir di sini mewakili Bapak Haji Ahmad sebagai salah satu calon pekerja pencetak sawah di daerah ini. Jadi sesuai arahan Pak Dandim kemarin waktu kami ketemu, beliau mengarahkan kami untuk cek lokasi supaya untuk menghitung detail bagaimana kondisi real di lapangan. Makanya hari ini saya mengajak Bapak Babinsang dan Bapak Ketua Kelompok BP SP5A. Jadi saya sekarang melihat SP5A ini kondisi hutan, kondisi lahan seperti apa, sehingga kita bisa merancang pekerjaan. Oh, beginilah cara kerja nanti supaya mencetak sawah ini betul-betul menjadi sawah yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat. Salah satu Tak kurang dari ribuan hektar lahan tidur di wilayah Tanjung Buka khususnya di SP5 di program Menteri Pertanian RI melalui TNI dan pemerintah daerah akan dibuka sebagai wilayah proyek Astacita Ketahanan Pangan Kalimantan Utara. LU1. Ya, LU1. Ya. Oke, kita ke sana yang LU2. LU2. Lahan tersebut kini sudah diplotkan ke dalam peta persiapan percetakan sawah dan akan dikelola oleh puluhan kelompok tani yang digawangi oleh warga transmigrasi berpengalaman di bidangnya. Sawah yang tadi kita cek lokasi dengan luasan kurang lebih 250 hektar. Nanti untuk kedepannya sambil berjalan, nanti kita akan mengukur kembali yang untuk lebih tepatnya lagi. Dan mudah-mudahan kedepannya kita berjalan dengan baik, dan untuk swasembada pangan untuk di Kabupaten Bulungan ini segera tercapai dengan baik. Kita sudah berada di LU1. Ini Pak Dandim pasti ini nanti Pak sudah kita bersihkan. Nah, itu yang mau kita cek di langsung. belakang ini LU2 di sana. Itu nanti sistemnya juga hampir sama kayak ini, cuma ada nanti sistem pengupasan sama apa itu persiapan untuk dikupas itu kita persiapkan, Pak, supaya hasilnya nanti
bisa maksimal. Sebetulnya Makanya- sih secara teknis tidak ada kendala. Karena saya sudah lihat lokasi ini cukup bagus untuk dicetak. Maksudnya untuk menjadi sawah yang bisa menyiapkan padi beras untuk kepentingan Kabupaten Bulungan tentunya. Memang karena percetakan sawah ini dibawa komando langsung TNI, yaitu Pak Dandim kalau di Kabupaten Bulungan. Jadi sesuai arahan kemarin itu waktu kita konsultasi, saya dan teman-teman yang mau bekerja di sini, Kabupaten Bulungan maksudnya, Kaltara pada umumnya, disuruh turun ke lokasi, melihat langsung lokasi. Jangan bicara tidak ada data. Sehingga nanti pada saatnya bekerja, tidak jelas arahnya mau kemana, akhirnya tidak tercapai program pemerintah. Pasca kunjungan Menteri Pertanian di Kaltara beberapa waktu lalu di Desa Sajau Hilir, pemerintah provinsi dan daerah bekerja sama dengan TNI terus melakukan pengembangan sawah baru untuk merealisasikan program ketahanan pangan. Sajau Hilir sendiri dianggap sudah berhasil di penanaman perdana dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dengan berhasil memanen 10 hektar tanaman perdana padi unggul. Kesuksesan itu terus dilanjutkan tidak saja di Sajau Hilir, tetapi juga melakukan pembukaan sawah baru di wilayah transmigrasi, khususnya daerah Tanjung Buka SP5 dan SP6. Di wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah pengembangan pertanian palawija yang sukses dengan menggunakan teknologi modern. Kesuksesan palawija tersebut berlanjut ke pengembangan produksi persawahan yang langsung dikawal oleh jajaran TNI. Selain TNI yang berjibaku mengawal kelompok tani untuk kesuksesan program Astacita, kelompok etnis pun ikut terjun langsung memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap petani melalui kelompok tani khususnya dalam bidang motivasi dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Sekjen Komite Antar Etnis atau KIB Kalimantan Utara Andi Lempong mengatakan pihaknya bersama Kodim 0903 Bulungan terus melakukan pergerakan membentuk kelompok tani dan garda pengembangan ketahanan pangan Kaltara di sejumlah daerah se-Kalimantan Utara. Sedangkan khusus wilayah Bulungan, tim KIB dan TNI melakukan manuver ke wilayah transmigrasi di SP5 dan SP6 untuk membentuk tim percepatan pembukaan areal percetakan sawah dan pengembangan padi di lahan persawahan. Tak saja itu, tim juga bergerak menginventarisir pertanian palawija dan wilayah pengembangan pertanian lain melalui jasa swasta dan petani modern lainnya. Wah, ini udah bawang jadi nih. Salah satu wilayah yang menjadi titik kunjungan tim adalah petani bawang merah di SP5 yang sukses menguji coba produksi tanaman bawang. Dalam areal pertanian tersebut terdapat penggunaan teknologi baik areal tanam maupun perpaduan lahan antara pertanian, perikanan, dan pengembangan tanaman buah seperti semangka, melon, dan lain sebagainya. Kalau baru panen kemarin dibesar-besar, nggak tahu lama-lama demi persiapan bibit. Jadi ini mau dibantu. Ini tingginya ini mas berapa mas? 210 itu kemarin. 210. 8 kali 50 ya? 8 kali 50. 7 juta. Seluruh potensi pertanian ini terdapat di antaranya yang sudah berjalan dengan mandiri, dan sebagian lainnya masih dalam penerapan persiapan dan uji coba tanam. Namun, secara umum petani dan kelompok tani mengaku siap menjalankan program, sebab sudah dipersiapkan sejak sekian lama agar pemerintah turun gunung mengakomodir semangat pertanian warga transmigrasi. Untuk perlakuan pertanian di sini saya ada bawang merah, ada juga dari melon juga ada, dari semangkanya juga ada mas. Awal tahu bahwa melon, bawang, semangka di sini tumbuh seperti apa? Apakah ada survei dulu atau gimana? Ya dulu mencoba juga, pernah gagal. Kalau melon ya pernah gagal itu sampai 4 kali, tapi di situ saya nggak patah semangat, jadi semangat terus, akhirnya menemukan oh perlakuannya melon seperti ini, akhirnya sampai sekarang itu seperti itu mas. Sudah berapa lama di sini? Sudah 11 tahunan mas. 11 tahun. Udah menggeluti ini semua tanaman berapa tahun? Ini menggeluti melon, kalau melon itu sekitar 3 tahunan mas. 3 tahunan. Kalau bawang merah baru aja hitungan bulan ini. Oh gitu. Ya baru aja hitungan bulan. Sudah menghasilkan alhamdulillah. Kita mungkin bawang sedikit sama melon sedikit. Ya. Kalau menyangkut masalah finansial atau pendapatannya bisa bertahan atau gimana? Kalau untuk pendapatan melon ya alhamdulillah lah, cukuplah untuk ekonomi. Kalau bawang merah ini
kemarin mencoba jual sedikit, kena harga di kisaran pas bawang merah tinggi itu kena harga 50 Mas per kilonya. Itu kemarin cuma jual sekitar 4 pikul. Kalau melihat pengalaman tanah ini, jenis apa aja yang bisa ditanam di sini, Mas? Sebenarnya semua itu bisa Mas, tinggal perlakuannya tanahnya mintanya kayak apa gitu aja. Berarti di sini tanah lahan memungkinkan. Memungkinkan lah. Saya lihat juga di sini ada ikan segala Ya, macam. Bagaimana konsepnya itu Mas, di perpaduan ya? Ya perpaduan. Gini Mas, kalau untuk ikan itu nanti di saat pertanian saya ini kolab pendanaan lah, ikan ini disutir nanti jual ke pasar gitu. Tapi Untuk berarti progres produksinya ikan perikanan bagus juga. Ya alhamdulillah bagus, bagus. Nah sekarang pelemparan Mas, misalnya melon, semangka, terus bawang kemana Mas? Kalau untuk bawang merah cukup Tanjung sini aja Mas. Kalau untuk melon saya kemarin mencoba pas bareng apung panen itu bongkaran saya itu dari Malino, Tanjung Selor sendiri, Tarakan. Ada Berarti 3. Mas sudah dikenal kemana-mana. Ya. Secara global Mas, dari semua tanaman ini mampu menopang ekonomi atau gimana Mas? Ya alhamdulillah cukup menopang Mas, cukup menopang. Oke, boleh berbagi tips kepada masyarakat atau petani lainnya, sesungguhnya kalau mau bertanam bisa disampaikan Mas. Ya, bagi petani-petani semua tujuan saya ya kita sukses di pertanian lah maupun di perikanan. Kalau saya sendiri untuk petani jangan pernah menyerah dari keadaan, kita berjuang dan berjuang sampai berhasil. Perlakuannya apa di lahan, apa tanahnya kurang apa, nanti bisa belajar sama-sama. Terakhir Mas, apa prinsip Mas? Prinsip saya ya Mas, Ada tanah apa ya? ada jadi. Ya, ada tanah jadi tanaman. Enggak, ada tanah jadi tanaman gitu aja. Saya datang di sini di SP5A untuk mengunjungi salah satu petani yang sudah berhasil menanam bawang merah yang namanya Pak Merin. Ini sudah mau menanam kembali untuk tindak lanjutnya. Izin Pak Merin, saya ingin tanya dulu, berapa lama sudah di sini di tempat ini menanam bawang? Saya berangkat dari Jawa Transmigrasi itu angkatan 2014. Berarti kisaran sekarang 11 tahun. Oke. Sudah berapa kali produksi bawang merah ini? Baru sekali Pak, baru mencoba sekali ini. Berapa kilogram? Kemarin bibitnya 60 kilo, jadinya 8 pikul, 800 kilo. Berapa harganya dijual di pasar? Kalau kemarin pas kena harga mahal kena 50 per kilonya. Oke. Kira-kira kalau ini ditingkatkan luasnya dan membina petani di sini, kira-kira bisa enggak? Insya Allah bisa. Jadi Pak Merlin, saya dari Komite Indonesia Bersatu yang diketuai langsung oleh Bapak Gubernur dan saya adalah sekretarisnya. Beberapa bulan terakhir ini saya sudah melaksanakan demplot penanaman jagung 10 hektar di kilo 57. 1 bulan ke depan akan dipanen. Pada saat itu ditanam oleh Bapak Bupati Bulungan, diwakili asisten 1, didampingi oleh Pak Kepala Bulog. Jagung di sana itu 3 bulan kemudian akan dipanen dengan harganya 5.500 per kilogram oleh Bulog. Jadi jagung pipil itu langsung diterima oleh Bulog. Nah, rencana kita, saya dari KIB juga sudah meninjau budidaya kol 57 sudah berhasil juga. Saat ini saya datang mengunjungi Pak Merlin untuk mengembangkan bawang merah di Kalimantan Utara, khususnya di SP5. Kira-kira kalau untuk pengembangannya ke depan itu, untuk lahan di sini, kira-kira berapa banyak? Untuk pengembangan dilihat dari bangunan greenhouse saja Pak. Kalau sini nggak pakai greenhouse nggak berani tanam. Coba jelaskan dulu Pak Merin, mulai dari menanam bawang itu berapa luas yang Bapak kerjakan, kemudian Bapak pakai pupuk apa, kemudian cara melaksanakan menanam itu gimana? Oh, kalau dari bawang merah sendiri kita utamakan pelalahan. Habis pelalahan begitu hambur, pupuk
kandang, Pak. Pupuk kandang berserta Espetro 36 sama Pertipo sama Dolomit, Pak. Oh. Habis itu diolah, habis itu kita siapkan bibit, langsung kita tanam. Jadi untuk saat ini pengembangan ke depan kita tidak perlu beli bibit lagi dari Jawa, cukup diproduksi oleh Pak Merlin. Bagaimana? Siap. Ya, pengembangan kalau kita ngandalkan dari Jawa, termasuk belum ongkirnya, belum apa kan mahal. Ya, kita ngembangkan sendiri aja di sini untuk pembibitannya. Kalau begitu insya Allah nanti saya akan lapor Pak Gubernur sebagai Ketua Umum KIB bagaimana mengembangkan bawang merah ini di SP5 Kabupaten Bulungan. Apa tanggapan Bapak? Ya, tanggapan saya kalau itu bisa terlaksana ya bagus itu, Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali. Bapak nanti akan saya jadikan guru besar. Itu ahli bawang di Kabupaten Bulungan. Gimana tanggapan Bapak? Insya Allah. Insya Allah itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Merlin. Siap, Sukses ya. Guru besar, bukan badannya. Kalau saya bilang badan besar, salah. Kita angkat rokok. Ya, enggak apa-apa. Ya. Angkat nih, Pak. Oke, sambil senyum. Sip. Oke. Dari Desa Tanjung Buka, SP5 M Sakir, Kaltara TV. Tapi maksudnya yang biasa dijual itu yang mana? Kalau yang biasa jual di pasar, Mas.